Bung Toel dan Coach Justin jadi sorotan netizen setelah kekalahan Timnas Indonesia U20. Ada apa? Setelah kekalahan Timnas Indonesia U20, nama Bung Toel dan Coach Justin mendadak jadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Apa yang membuat dua sosok ini dicari dan dibahas begitu intens? Simak reaksi netizen dan alasan mengapa keduanya menjadi fokus perhatian usai hasil mengecewakan ini. Kabar baik buat penggemar Timnas Indonesia. Patrick Kluivert temukan calon pengganti Rafael Struijk di Timnas Indonesia. Adrian Wibowo tunjukkan peningkatan pesat. Patrick Kluivert tampaknya sudah menemukan sosok yang bisa menggantikan peran Rafael Struijk di Timnas Indonesia. Adrian Wibowo, pemain muda Indonesia, kini mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Apa yang membuat Kluivert begitu yakin dengan potensi Adrian? Lihat video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang peningkatan yang menjanjikan. Dukungan publik mengalir, PSSI didorong tunjuk Winston Bogarde gantikan Indra Syafri. Nama Winston Bogarde kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia sebagai calon pengganti Indra Syafri di kursi pelatih Timnas U20. Mengapa publik begitu mendukung pelatih berpengalaman ini? Simak ulasan tentang alasan dibalik dorongan kuat masyarakat Indonesia dan bagaimana Winston Bogarde bisa mengubah nasib tim Garuda Muda. Pelatih Yaman beri peringatan untuk Timnas U20 Indonesia. Uzbekistan disebut jadi ancaman serius. Pelatih Timnas Yaman mengeluarkan pernyataan yang memunculkan kecemasan bagi Timnas U20 Indonesia. Apa yang disampaikan oleh sang pelatih bisa menjadi tanda peringatan serius untuk skuad Indonesia. Dalam turnamen yang penuh dengan kejutan ini, Uzbekistan disebut sebagai salah satu tim yang bisa mengancam peluang Indonesia untuk meraih kemenangan. Lalu apa sebenarnya yang membuat Uzbekistan begitu ditakuti? Ikuti terus untuk mengetahui analisis mendalam tentang kekuatan lawan dan strategi Timnas U20 Indonesia. Kapten Timnas U20 Indonesia tegaskan sudah lupakan kekalahan dari Iran, fokus hadapi Uzbekistan. Setelah kekalahan mengecewakan atas Iran, Kapten Timnas U20 Indonesia dengan tegas mengungkapkan bahwa dirinya dan tim sudah move on. Kini fokus mereka beralih untuk bangkit dan menghadapi tantangan besar melawan Uzbekistan. Apa yang akan dilakukan Indonesia untuk mengatasi tekanan dan memperbaiki performa mereka? Simak misi besar yang diusung sang kapten dalam video ini. Mengejutkan tapi juga bikin bangga. Supporter Cina diam-diam dukung Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ada apa di baliknya? Mungkin mengejutkan, tapi ternyata supporter Cina diam-diam memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mengapa mereka memilih untuk mendukung tim Garuda meski bukan negara mereka? Temukan alasan di balik dukungan tak terduga ini dalam video yang penuh dengan kejutan. Sandy Walsh terbelalak saat tiba di Jepang. Pengakuan jujur sang pemain Timnas Indonesia mengejutkan. Reaksi mengejutkan datang dari Sandy Walsh saat pertama kali tiba di Jepang. Pemain Timnas Indonesia ini mengungkapkan perasaannya yang tak terduga. Apa yang membuatnya begitu terkejut di negara matahari terbit ini? Lihat video ini untuk mengetahui pengakuan jujur yang membuktikan kejutan yang dialaminya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini.
Bung Towel dan Coach Justin jadi sorotan netizen setelah kekalahan Timnas Indonesia U20. Ada apa? Setelah kekalahan Timnas Indonesia U20, nama Bung Towel dan Coach Justin mendadak jadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Apa yang membuat dua sosok ini dicari dan dibahas begitu intens? Simak reaksi netizen dan alasan mengapa keduanya menjadi fokus perhatian usai hasil mengecewakan ini. Kekalahan Timnas U20 Indonesia dari Iran jadi perbincangan hangat di Twitter. Kekalahan 0-3 Timnas U20 Indonesia dari Iran U20 di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025 semakin ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya Twitter. Dua pengamat sepak bola Indonesia yang sering mendapat perhatian, Bung Towel dan Coach Justin, kembali dicari-cari publik untuk memberikan kritik mereka terhadap pelatih Timnas U20, Indra Syafri. Nama Tommy Welly dalam kurung Bung Towel dan Justinus Laksana dalam kurung Coach Justin bukanlah hal baru di dunia sepak bola Indonesia. Beberapa waktu lalu keduanya sempat terlibat dalam perdebatan sengit terkait keputusan PSSI yang memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Mereka berdua mendukung pemecatan tersebut dengan alasan masing-masing, meski banyak pihak yang menganggap Shin Tae-yong masih layak dipertahankan. Perdebatan pro dan kontra ini sempat mereda, namun kini nama mereka kembali menjadi sorotan setelah kekalahan Timnas U20. Kekalahan Timnas U20 dari Iran membuat publik Twitter menanti-nanti komentar dari Bung Towel dan Coach Justin tentang performa Garuda Muda. Meskipun banyak netizen yang mengkritik hingga saat ini, baik Bung Towel maupun Coach Justin belum angkat bicara mengenai hasil pertandingan yang mengecewakan ini. Saking banyaknya pembicaraan tentang hal ini, kata kunci Towel bahkan masuk dalam trending topik Twitter sejak kemarin. Timnas U20 Indonesia tampaknya kesulitan menghadapi agresivitas permainan Iran. Meski berusaha tampil agresif, Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan kesulitan berkembang dan sering kehilangan bola dengan cepat saat Iran melakukan tekanan tinggi. Publik semakin penasaran bagaimana Bung Towel dan Coach Justin akan menanggapi kekalahan ini, serta apa kritik yang akan mereka berikan terhadap pelatih Indra Syafri. Akan sangat menarik untuk melihat apakah mereka akan memberikan pandangan yang lebih tajam atau menyarankan langkah yang harus diambil Timnas U20 ke depan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Kabar baik buat penggemar Timnas Indonesia. Patrick Kluivert temukan calon pengganti Rafael Struijk di Timnas Indonesia. Adrian Wibowo tunjukkan peningkatan pesat. Patrick Kluivert tampaknya sudah menemukan sosok yang bisa menggantikan peran Rafael Struijk di Timnas Indonesia. Adrian Wibowo, pemain muda Indonesia, kini mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Apa yang membuat Kluivert begitu yakin dengan potensi Adrian? Lihat video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang peningkatan yang menjanjikan. Adrian Wibowo bisa jadi pesaing Struijk di Timnas Indonesia. Patrick Kluivert harus perhatikan perkembangannya pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert sebaiknya mulai memerhatikan perkembangan Adrian Wibowo, penyerang muda yang berpotensi menjadi pesaing Rafael Struijk di skuad Garuda. Struijk yang dinaturalisasi pada 2023 telah menjadi andalan Timnas Indonesia meski masih kesulitan mencetak gol. Meski baru mencetak 1 gol dalam 22 penampilan, Struijk tetap menjadi harapan tim, meskipun kariernya mengalami kendala di Brisbane Roar yang lebih sering mencadangkannya. Di sisi lain, kabar baik datang dari Amerika Serikat, di mana Adrian Wibowo, penyerang keturunan Indonesia berusia 19 tahun,
terus menunjukkan perkembangan pesat. Setelah dipromosikan ke tim senior Los Angeles FC dalam kurung LAFC, klub besar di Major League Soccer dalam kurung MLS, Wibowo tampil impresif. Ia sebelumnya bermain di LAFC 2 dan pada musim lalu berhasil mencetak 9 gol serta memberikan 6 assist dalam 23 penampilan di MLS Next Pro. Sebagai penyerang sayap, Wibowo memiliki gaya permainan yang mirip dengan Struijk. Ia berlatih bersama para bintang besar seperti Olivier Giroud dan Hugo Lloris di LAFC. Pada 3 Februari 2025, Wibowo turut mencetak gol dalam laga uji coba melawan Phoenix Rising yang berakhir dengan kemenangan 4-0. Kabar terbaru, Wibowo juga berada di bangku cadangan saat LAFC mengalahkan klub Amerika, tim raksasa Meksiko. Peningkatan karier Wibowo di MLS menunjukkan bahwa ia semakin siap untuk menembus level yang lebih tinggi. Dengan kemampuannya yang terus berkembang dan pengalaman bermain di klub besar, Wibowo bisa menjadi pilihan baru di lini depan timnas Indonesia. Patrick Kluivert seharusnya mulai memantau kemajuannya, terutama saat jeda internasional mendatang, mengingat opsi penyerang di timnas Indonesia masih terbatas. Jika performanya terus menanjak, Wibowo bisa menjadi kekuatan baru yang memperkaya skuad Garuda di masa depan. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently... Dukungan publik mengalir. PSSI didorong tunjuk Winston Bogarde gantikan Indra Syafri. Nama Winston Bogarde kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia sebagai calon pengganti Indra Syafri di kursi pelatih timnas U20. Mengapa publik begitu mendukung pelatih berpengalaman ini? Simak ulasan tentang alasan dibalik dorongan kuat masyarakat Indonesia dan bagaimana Winston Bogarde bisa mengubah nasib tim Garuda Muda. Masyarakat Indonesia dukung PSSI pertimbangkan Winston Bogarde untuk pelatih timnas U20 setelah kekalahan 0-3 timnas Indonesia U20 dari Iran di pertandingan pertama grup C Piala Asia U20 2025 pada 13 Februari 2025. Masyarakat Indonesia mulai mendesak PSSI untuk mempertimbangkan pergantian pelatih. Banyak suara yang mengusulkan nama Winston Bogarde, mantan pesepak bola profesional asal Belanda, sebagai pengganti Indra Syafri jika target lolos Piala Dunia U20 2025 gagal tercapai. Salah satu akun media sosial menyebutkan, pelatih yang cocok menggantikan Indra Syafri jika gagal mencapai target lolos Piala Dunia U20 2025 adalah Winston Bogarde. Pelatih asal Belanda yang memiliki pengalaman melatih di level kelompok umur. Bogarde sebelumnya bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert saat melatih Adana Demirspor, dan ini menjadi salah satu alasan mengapa ia dianggap cocok menangani Garuda Nusantara. Winston Bogarde dikenal sebagai mantan pemain top Eropa yang berkarier di klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, dan Chelsea. Ia meraih 2 trofi Eredivisie bersama Ajax dan 2 gelar Liga Spanyol bersama Barcelona. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2004, ia beralih ke dunia kepelatihan. Dimulai dengan melatih Volendam U18 pada 2008-2009. Kemudian menjadi asisten pelatih di Ajax U21 pada 2017-2020. Dan terakhir bergabung dengan Ajax Senior pada 2020 sebagai asisten Erik ten Hag. Namun meskipun ada banyak yang mendukung pergantian pelatih, Indra Syafri tetap layak mendapatkan dukungan.
Timnas U20 Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 meskipun kekalahan dari Iran membuat langkah mereka semakin berat. Peluang Indonesia untuk melaju ke perempat final masih terbuka jika mereka mampu memenangkan 2 laga tersisa di grup C. Jadi, bagi seluruh pendukung Timnas Indonesia, meskipun tantangan besar ada di depan mata, kita harus tetap optimis dan mendukung perjuangan Garuda Nusantara. Indra Syafri dan timnya masih punya kesempatan untuk membuktikan diri dan mencapai target mereka di Piala Asia U20 2025. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pelatih Yaman beri peringatan untuk Timnas U20 Indonesia. Uzbekistan disebut jadi ancaman serius. Pelatih Timnas Yaman mengeluarkan pernyataan yang memunculkan kecemasan bagi Timnas U20 Indonesia. Apa yang disampaikan oleh sang pelatih bisa menjadi tanda peringatan serius untuk skuad Indonesia. Dalam turnamen yang penuh dengan kejutan ini, Uzbekistan disebut sebagai salah satu tim yang bisa mengancam peluang Indonesia untuk meraih kemenangan. Lalu apa sebenarnya yang membuat Uzbekistan begitu ditakuti? Ikuti terus untuk mengetahui analisis mendalam tentang kekuatan lawan dan strategi Timnas U20 Indonesia. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia U20. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi juara bertahan Uzbekistan di pertandingan kedua grup C Piala Asia U20 2025. Laga yang sangat dinantikan ini akan berlangsung pada 16 Februari 2025 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China. Meskipun Timnas U20 Indonesia memulai turnamen dengan kekalahan telak 0-3 dari Iran, harapan masih ada untuk bangkit di pertandingan melawan Uzbekistan. Uzbekistan yang datang dengan momentum positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Yaman di pertandingan pertama bukanlah lawan yang mudah. Pelatih mereka, Farkhod Nisonov, telah membawa tim ini tampil dominan, namun Indonesia memiliki peluang untuk membalas kekalahan sebelumnya. Meskipun Uzbekistan memiliki catatan yang lebih baik dalam beberapa pertemuan sebelumnya, baik di Piala Asia U190 2014 dan uji coba di Jakarta 2024. Indonesia telah menunjukkan kemampuan luar biasa saat bertemu mereka di Piala Asia U20 2023 dengan hasil imbang 0-0. Pelatih Indra Syafri memiliki pengalaman menghadapi Uzbekistan baik di level U19 maupun U23, termasuk dalam Asian Games 2022, meskipun Indonesia harus menerima kekalahan. Namun pengalaman ini memberi pelajaran berharga untuk laga selanjutnya. Yaman yang kalah 0-1 dari Uzbekistan mengakui bahwa tim Uzbekistan adalah salah satu yang terkuat di Asia. Pelatih Yaman Mohamed Hassan Al-Badani mengungkapkan kekagumannya terhadap ketangguhan tim Uzbekistan meskipun Yaman sempat memberikan perlawanan sengit. Ia menyebutkan bahwa meskipun timnya kalah, mereka tetap bisa menghentikan banyak serangan berbahaya dari Uzbekistan. Bagi para penggemar Timnas Indonesia, meski tantangan yang dihadapi sangat berat, semangat dan motivasi untuk meraih hasil positif harus tetap dijaga. Indonesia memiliki potensi besar untuk kembali bangkit dan kita harus tetap mendukung perjuangan Garuda Nusantara. Pertandingan ini menjadi ajang penting bagi tim Indonesia untuk membuktikan kualitas dan kekuatan mereka di level Asia.
Kapten Timnas U20 Indonesia tegaskan sudah lupakan kekalahan dari Iran, fokus hadapi Uzbekistan. Setelah kekalahan mengecewakan atas Iran, Kapten Timnas U20 Indonesia dengan tegas mengungkapkan bahwa dirinya dan tim sudah move on. Kini fokus mereka beralih untuk bangkit dan menghadapi tantangan besar melawan Uzbekistan. Apa yang akan dilakukan Indonesia untuk mengatasi tekanan dan memperbaiki performa mereka? Simak misi besar yang diusung sang kapten dalam video ini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia U20. Kapten Timnas U20 Indonesia Donny Tri Pamungkas telah memikul misi bangkit saat melawan Uzbekistan di laga kedua grup C Piala Asia U20 2025. Setelah kekalahan 0-3 dari Iran di pertandingan pembuka pada 13 Februari 2025, Donny dan rekan-rekannya sudah siap untuk menghadapi tantangan berat selanjutnya. Pada laga melawan Iran yang digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Indonesia langsung tertinggal 0-1 pada menit kelima melalui gol Hesam Nafari. Iran kemudian menggandakan keunggulan dengan 2 gol lainnya di babak kedua yang dicetak oleh Ismail Golizadeh 63 dan Mobin Deghan 70. Kekalahan ini membuat Indonesia berada di dasar klasemen grup C, sehingga misi mereka untuk lolos ke babak berikutnya menjadi semakin berat. Namun Donny Tri Pamungkas dan pelatih Indra Syafri tidak ingin larut dalam kekecewaan. Donny yang merupakan pemain belakang Persija Jakarta menegaskan bahwa tim harus segera melupakan kekalahan tersebut dan fokus pada laga berikutnya melawan Uzbekistan. Dengan semangat yang tinggi, Donny menyampaikan keyakinannya bahwa peluang untuk lolos masih terbuka lebar dan tim harus tetap optimis. Kita harus segera lupakan kekalahan ini dan bangkit untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan, ujar Donny. Karena kita yakin peluang itu masih ada dan harus optimistis. Lanjutnya, pertemuan terakhir antara Timnas U20 Indonesia dan Uzbekistan di Piala Asia U20 2023 berakhir dengan hasil imbang 0-0, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menahan kekuatan Uzbekistan. Pada laga selanjutnya, Timnas U20 Indonesia harus berjuang keras untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang mereka lolos ke babak selanjutnya. Jadi, bagi seluruh penggemar Timnas Indonesia, mari bersama-sama mendukung perjuangan Garuda Nusantara di laga krusial melawan Uzbekistan. Semangat dan optimisme Timnas U20 Indonesia harus terus kita dukung. Chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they can. Mengejutkan tapi juga bikin bangga. Supporter Cina diam-diam dukung Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ada apa di baliknya? Mungkin mengejutkan, tapi ternyata supporter Cina diam-diam memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mengapa mereka memilih untuk mendukung tim Garuda meski bukan negara mereka? Temukan alasan di balik dukungan tak terduga ini dalam video yang penuh dengan kejutan. Sejumlah supporter Cina ternyata mendukung Timnas Indonesia secara diam-diam jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan berjuang lagi untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 yang berlanjut pada Maret mendatang. Tim yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert itu akan melawat ke Australia pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Duel di Sydney akan menjadi laga debut untuk Kluivert dan juga para asisten pelatihnya, yaitu Alex Pastoor,
Gerald Vandenburg, dan Denny Lanzaat. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang akan menjadi laga perdana Kluivert di Jakarta. PSSI memberi dukungan penuh kepada Timnas Indonesia, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Erick Thohir. Situasi ini disoroti oleh media Cina Dongqiudi, yang mana tidaklah mengherankan karena tim naga berada dalam satu grup dengan Timnas Indonesia. Meski satu grup, para supporter Cina tidak sungkan-sungkan memberi dukungan kepada Timnas Indonesia karena kabar ini. Rencana Timnas Indonesia cukup bergaya. Mereka mencarter pesawat untuk kembali ke tanah air setelah menghadapi Australia. Apakah mereka menikmati fasilitas VIP? Kata seorang netizen Cina. Namun kembali lagi, hal ini membuat para pemain bisa beristirahat dengan lebih baik. Lagi pula laga berikutnya tak bisa diremehkan, tambahnya. Netizen tersebut mengatakan bahwa Timnas Indonesia patut didukung saat menghadapi Bahrain di kandangnya. Saya harap mereka berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi Bahrain di kandang. Ayolah Timnas Indonesia, katanya. Netizen lainnya dalam pemberitaan tersebut mengharapkan agar Timnas Indonesia bersinar melawan Bahrain. Itu sangat bijak untuk mencarter pesawat terbang kembali ke tanah air. Saya harap Timnas Indonesia akan bersinar di kandang, kata netizen tersebut. Bagi yang lainnya, langkah PSSI ini merupakan bukti keseriusan Timnas Indonesia ingin mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Bukti bahwa mereka ingin mencapai Piala Dunia, tutur komentar lainnya. Padahal Cina dan Timnas Indonesia masih memiliki jadwal bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan pada 5 Juni 2025 mendatang di Jakarta. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place. Sandy Walsh terbelalak saat tiba di Jepang. Pengakuan jujur sang pemain Timnas Indonesia mengejutkan. Reaksi mengejutkan datang dari Sandy Walsh saat pertama kali tiba di Jepang. Pemain Timnas Indonesia ini mengungkapkan perasaannya yang tak terduga. Apa yang membuatnya begitu terkejut di negara matahari terbit ini? Lihat video ini untuk mengetahui pengakuan jujur yang membuktikan kejutan yang dialaminya. Sandy Walsh terkejut dengan standar tinggi di Yokohama F. Marinos, pemain Timnas Indonesia. Sandy Walsh baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap standar tinggi yang ada di klub Jepang, Yokohama F. Marinos, setelah bergabung dengan tim tersebut. Bek kanan berusia 29 tahun itu membuat keputusan besar dalam karier sepak bolanya pekan lalu dengan meninggalkan KV Mechelen, klub asal Belgia, karena sulitnya mendapatkan menit bermain di sana. Kontrak Walsh di Mechelen memang akan berakhir pada Juni mendatang, dan karena kurangnya kesempatan bermain hanya 7 kali tampil musim ini, keputusan untuk pindah tampaknya sudah tak terhindarkan. Walsh mengaku mengetahui bahwa Yokohama F. Marinos adalah salah satu klub besar di Jepang, namun ia terkejut dengan tingginya standar yang dimiliki klub tersebut. Saya sudah mengetahui bahwa Marinos merupakan salah satu klub top Jepang, namun mata saya kembali dibuat terbelalak. Semuanya di sini sangatlah berstandar tinggi, ujar Sandy Walsh dalam wawancara dengan Gazette van Antwerpen. Meskipun sebelumnya pernah bermain di klub-klub besar Belgia seperti Gent, Zulte Waregem, dan Mechelen, Walsh merasa belum pernah merasakan standar setinggi ini di klub-klub sebelumnya. Bahkan membandingkan Marinos dengan klub terbesar di Belgia, klub Brugge.
Jika saya harus membuat perbandingan dengan Belgia, maka saya pikir Marinos setara dengan klub Brugge-nya Jepang, tambahnya. Sandy Walsh juga mengakui bagaimana Marinos telah meraih kesuksesan di Jepang dan Asia. Marinos telah memenangkan 5 gelar liga dan kalah di final Liga Champions musim lalu. Liga 1 Jepang baru ada sekitar 30 tahun lalu, kata Walsh, menunjukkan betapa pentingnya Marinos di kancah sepak bola Jepang. Meskipun belum menjalani debutnya bersama Marinos, Sandy Walsh berpotensi tampil pada Sabtu saat Marinos menjamu Albirex Niigata di laga pertama Liga Jepang 2025 di Nissan Stadium. Semoga debutnya di Marinos berjalan lancar dan menjadi langkah besar dalam karier internasionalnya.